Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pada kesempatan kali ini ya, saya akan mempresentasikan sebuah hasil PPT yang berjudul Sosiologi Penjas dan Olahraga. Namun sebelum itu, perkenalkan, saya Muhammad Sulfikir Ashari dengan NIM 1331342 014 dari PJKR Parepare kelas I. Jadi adapun beberapa materi yang akan saya sampaikan, yaitu pada ruang lingkup olahraga. Yang pertama adalah pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Yang pertama adalah olahraga pendidikan. Menurut pasal 18, olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan. Olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun non formal melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Olahraga pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 dibimbing oleh guru atau dosen olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh setiap kesatuan pendidikan. Adapun olahraga rekreasi, yang menurut pasal 19, olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran. Olahraga rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga. Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan yang pertama adalah A. Memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani dan kegembiraan, B. Membangun hubungan sosial, dan C. Melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional. Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi. Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga rekreasi tentu mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib. A. Menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga, dan B. Menyediakan instruktur dan pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga. Adapun olahraga prestasi, yang menurut pasal 20, olahraga prestasi dimaksud sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan hakikat dan memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi. Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan, pengembangan secara tertentu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Adapun beberapa upaya untuk memajukan olahraga prestasi, pemerintah daerah dan masyarakat dapat mengembangkannya. Pertama adalah perkumpulan olahraga. Yang kedua, pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Yang ketiga, sentral pembinaan olahraga prestasi. Yang keempat, pendidikan dan penelitian tenaga keolahragaan. Yang kelima, sarana dan prasarana olahraga prestasi. Yang keenam, sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga. Yang ketujuh, sistem informasi keolahragaan dan melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah pengertian sosiologi. Jadi sosiologi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu socius yang artinya kawan, dan logos artinya ilmu.
sehingga dapat diartikan bahwa sosiologi adalah pengetahuan tentang pertemanan atau perkawanan. Kemudian pengertian pertemanan ini selanjutnya diperluas cukupnya menjadi sekelompok manusia yang hidup bersama dalam sebuah tempat atau bisa disebut dengan masyarakat. Dengan demikian, sosiologi juga dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang hidup bermasyarakat dan hubungan antar masyarakat. Kemudian, adapun pengertian sosiologi menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Sujono. Sujono mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada pencarian kehidupan kelompok dan produk yang dihasilkan dari kehidupan kelompok itu. Kemudian menurut Alan Johnson, mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan serta perilaku karena keterkaitannya dengan sistem sosial, sehingga sistem tersebut dapat memengaruhi individunya serta bagaimana individu tersebut dapat memengaruhi sistemnya. Yang ketiga adalah William F. Osborne and Mayer and Nimcoff. Kedua ahli ini mengatakan bahwa sosiologi adalah penelitian ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Kemudian yang keempat adalah menurut P.J. Bowen, sosiologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari hubungan sosial antara sesama manusia dan individu dengan individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok, serta sifat dan perubahan sosial, lembaga sosial, serta ide-ide sosial lainnya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah menurut Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Kedua ahli ini mengatakan bahwa sosiologi sebagai ilmu masyarakat mempelajari tentang struktur sosial, yaitu sebagai suatu keseluruhan jalinan sosial antara berbagai unsur-unsur sosial pokok seperti kaidah sosial, kelompok sosial, dan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat. Sosiologi juga mempelajari tentang proses pengaruh timbal balik antara berbagai perilaku masyarakat. Kemudian yang kedua adalah ruang lingkup. Jadi ruang lingkup dalam sosiologi lebih luas dari kebanyakan ilmu sosial lainnya karena mencakup hubungan individu dengan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok di dalam masyarakat. Karena dasar penelitian sosiologi merupakan penggabungan dari berbagai ilmu pengetahuan, maka ruang lingkup kajian sosiologi dapat dijadikan 3 poin sebagai berikut. Pertama adalah ekonomi beserta kegiatan usahanya. Ekonomi beserta kegiatan usahanya secara prinsipil yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan pemakaian sumber-sumber kekayaan alam. Yang kedua, persoalan sejarah, yaitu berhubungan dengan catatan kronologis, contohnya usaha kegiatan manusia beserta prestasinya yang tercatat dalam sebagainya. Yang ketiga, masalah manajemen, yaitu pihak-pihak yang membuat kajian berkaitan dengan apa yang dialami warganya. Kemudian menurut Sujono Sukanto, berdasarkan kekhususan dari ruang lingkupnya, sosiologi dapat dikelompokkan menjadi 2 macam cabang. Yang pertama adalah sosiologi umum, yang kedua adalah sosiologi khusus, di mana sosiologi umum ini mempelajari tentang tingkah laku, mempelajari dan menyelidiki tingkah laku manusia pada umumnya dalam mengadakan hubungan masyarakat. Kemudian yang sosiologi khusus adalah mempelajari menyelidiki bermacam-macam sektor kehidupan masyarakat dari suatu segi kehidupan tertentu. Kemudian contoh sosiologi khusus menurut Sujono Sukanto. Jadi ada beberapa ya contoh sosiologi khusus. Pertama itu sosiologi pendidikan, sosiologi hukum, sosiologi politik, sosiologi pembangunan, sosiologi industri, sosiologi perkotaan, dan
sosiologi pedesaan. Adapun posisi olahraga dalam kajian sosiologi yang pertama adalah jadi posisi olahraga dalam kajian sosiologi yaitu adalah kajian olahraga. Terdapat ilmu olahraga diawali dengan keterlibatan sosiologi sebagai salah satu ilmu yang digunakan untuk memahami konsep-konsep sosiologi olahraga, khususnya berkaitan dengan proses sosial yang menyebabkan terjadinya dinamika dan perubahan nilai keolahragaan dari waktu ke waktu. Fenomena olahraga mengalami perkembangan begitu pesat sampai ke dalam seluruh aspek olahraga. Olahraga tidak hanya dilakukan untuk tujuan kebugaran badan dan kesehatan, tetapi juga menjangkau aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi sosiologi mengatakan bahwa olahraga itu tidak hanya bertujuan untuk kebugaran badan, kebugaran jasmani. Namun dalam hal ini sosiologi mengatakan bahwa olahraga juga bisa menjangkau aspek politik, ekonomi, dan sosial dan budaya. Oleh karenanya, pemecahan masalah dalam olahraga dilakukan dengan pendekatan interdisiplin, dan salah satu disiplin ilmu yang dimanfaatkan dalam sosiologi adalah sosiologi. Kemudian sosiologi secara umum sudah dikenal sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara bersosialisasi, berinteraksi, dan berhubungan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu lingkungan keluarga, pergaulan, ataupun dalam masyarakat umum. Namun untuk olahraga, sosiologi sebagai ilmu terapan yang mengkaji secara khusus. Kemudian adapun bidang kajian sosiologi olahraga yang pertama adalah di sini Heisman menyatakan bagian dari teori sosiologi yang dimasukkan dalam ilmu olahraga meliputi sistem sosial yang bersangkutan dengan garis-garis sosial dan kehidupan bersama, seperti kelompok olahraga, tim, klub, dan sebagainya. B. Masalah figur sosial seperti figur olahragawan, pembina yang berkaitan dengan usia, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya. Plessner dalam studi sosiologi olahraga menekankan pentingnya perhatian yang harus diarahkan pada pengembangan olahraga dan kehidupan dalam industri modern dengan mengkaji teori kompensasi. Kemudian Phillips dan Match menulis buku Women and Sport, menguraikan tentang fenomena kewanitaan dan yang aktif melakukan dipandang dari sudut sosiologi. Kemudian adapun sosiologi olahraga. Sosiologi olahraga adalah sosiologi terapi yang dikenakan pada olahraga, sehingga dapat dikatakan sebagai sosiologi yang khusus berusaha menaruh perhatian pada permasalahan olahraga sebagai ilmu terapan. Sosiologi olahraga merupakan gabungan dari dua disiplin ilmu, yaitu sosiologi dan olahraga, yang oleh Donald Chu disebut sebagai perpaduan antara sosiologi dan olahraga. Sebagai ilmu murni yang bersifat non-etis, teori sosiologi berpeluang untuk dicercap oleh disiplin ilmu lain, dan sebagai disiplin ilmu yang relatif baru. Olahraga masih menggunakan teori dari disiplin ilmu lain untuk menyusun teori ataupun hukum-hukum keilmuannya. Dalam hal ini, ilmu olahraga bersifat integratif, yaitu berusaha menerima dan mengombinasikan secara selaras keberadaan ilmu lain untuk mengkaji permasalahan yang dihadapi. Adapun juga upaya sosiologi olahraga dalam membahas perilaku sosial manusia baik sebagai individu maupun kelompok dalam situasi olahraga. Artinya,
Saat melakukan kegiatan olahraga, pada dasarnya manusia melakukan kegiatan sosial berupa interaksi sosial dengan manusia lainnya. Kemudian secara makro, kajian ilmu olahraga difokuskan pada upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas teori dan hukum pendukung ilmu olahraga, sehingga dihasilkan temuan-temuan yang dapat memperkokoh keberadaan olahraga sebagai fenomena aktivitas gerak insani yang keberadaan olahraga sebagai fenomena insani yang berbentuk pertandingan maupun perlombaan. Secara makro, kajian ilmu olahraga diarahkan pada aspek fungsional kegiatan olahraga bagi siapapun yang terlibat langsung maupun tidak langsung, seperti pelaku, atlet, penikmat, penonton, pemerintah, pebisnis, dan sebagainya. Pada konteks itu, olahraga dikaji sebagai aksiologis untuk mengetahui pengaruh olahraga pada pelakunya sendiri atau khalayak luas, terutama pada sosial yang mengakibatkan posisi olahraga tidak lagi dipandang sebagai aktivitas gerak insani ansich, melainkan telah berkembang secara cepat merambah pada aspek-aspek kehidupan manusia secara luas. Olahraga yang hampir selalu berbentuk permainan yang menarik telah dikaji keberadaan sejak dulu. Spencer pada tahun 1873 menyatakan bahwa play as the use of accumulated energy in unused faculties. Gross pada tahun 1898 menyatakan play role practice for life. McDougall pada tahun 1920 menyatakan play was the primitive expression of instincts. Permainan atau play yang telah diformalkan menjadi game telah diakui dapat berfungsi sebagai media untuk mempersiapkan anak untuk berperan sebagai orang dewasa. George Hyde pada tahun 1934 menyatakan game sebagai a medium for the development of the self, sehingga lebih lanjut dikatakan game the extent of man. Beragam kondisi objektif di masyarakat dapat dijadikan bukti bahwa olahraga telah merambah pada kehidupan sosial manusia. Misalnya, tak ada satupun media massa yang tidak memuat berita olahraga. Bahkan di Amerika telah diyakini bahwa tanpa berita olahraga, banyak massa media yang akan bangkrut karena tidak akan dibaca oleh khalayak. Jadi olahraga ini sangat penting ya bagi orang-orang, apalagi dalam hal kesehatan. Jadi olahraga ini sangat penting karena dengan berolahraga kita bisa bersosialisasi juga dengan orang luar ataupun orang yang kita tidak kenal. Jadi olahraga ini sangat penting. Kemudian apalagi di sini dikatakan bahwa di Amerika media massa akan bangkrut jika mereka tidak memberitakan berita olahraga. Jadi itulah betapa pentingnya olahraga ini dalam hal sosial maupun individu. Adapun kesimpulannya adalah olahraga sebagai suatu aktivitas yang melibatkan banyak pihak telah disikapi secara dinamis dari pemahaman terhadap yang dianggap sebagai aktivitas primitif untuk mempertahankan hidup, berubah menjadi proses sosial yang menghasilkan karakteristik perilaku dalam bersaing dan bekerja sama, membangun suatu permainan yang dinaungi oleh nilai, norma, dan peranata lembaga. Kemudian manusia membentuk kelompok sosial untuk memecahkan masalah hidupnya dengan menggunakan perkataan ilmu sosiologi. Olahraga telah
apresiasikan sedemikian tinggi sebagai media untuk menunjukkan hegemoni, sehingga untuk menyelenggarakan dan menciptakan para pelakunya telah diupayakan sebagai pendekatan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu yang disebut pendekatan interdisiplin. Adalah pendekatan yang didasarkan pada pengetahuan dari ilmu psikologi, sosiologi, anatomi, dan fisiologi. Sedangkan pendekatan krodisiplin adalah pendekatan yang dia fokuskan pada ilmu motor learning, psikologi olahraga, dan sosiologi olahraga. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan pada materi ini kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.